wabarakatuh. Oke, saya selaku perwakilan dari kelompok 8 akan membuka diskusi pada pertemuan kali ini. Saya Azkanada Sheila akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diajukan di YouTube. Itu salah satunya dari Fawaz. Pertanyaannya adalah, kita tahu bahwa hak asasi manusia melindungi kehidupan seseorang dan HAM tidak bisa dihilangkan. Namun, bagaimana dengan adanya hukum? Apakah hukuman bisa ditiadakan demi melindungi hidupnya seseorang, padahal dia jelas salah di mata hukum? Atau justru HAM bisa mengurangi kekuatan hukum? Baik, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Jadi jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum terhadap hak asasi manusia orang lain, maka orang tersebut harus menerima konsekuensinya, yaitu dengan mendapatkan hukuman. Jadi tentunya HAM tidak bisa HAM tentu saja HAM tidak bisa maksudnya jadi HAM seseorang yang HAM seseorang yang telah mengusik HAM orang lain tentunya harus mendapatkan hukuman. Jadi tidak mungkin HAM bisa melindungi HAM dia yang telah melakukan pelanggaran bisa melindungi HAM-nya di sendiri. Apakah sudah cukup? Atau ada yang perlu disanggah? Belum ada kalau itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fajar Prasetyo. Pertanyaannya, kenapa HAM melarang keras hukuman mati terhadap pembunuhan dan pemerkosaan? Padahal menurut saya pribadi, para tersangka pembunuhan itu seharusnya sah dihukum mati tanpa embel-embel dia memiliki HAM dalam dirinya karena mereka sudah menghilangkan HAM korbannya. Jadi begini. Penjatuhan pidana di Indonesia umumnya menggunakan penjatuhan pidana maksimum khusus. Jadi setiap pasal terkait tindak pidana memiliki perbedaan maksimum penjatuhan pidana. Dan yang kedua, penjatuhan pidana tidak semerta-merta menimbulkan rasa sengsara pada pelaku, namun harus ada perbaikan dari diri pelaku yang timbul dari penjatuhan pidana. Yang ketiga, penjatuhan pidana bersifat ultimum remedium atau bisa dikenai hukuman maksimal jika hukuman sebelumnya tidak efektif. Bagaimana Saudara Fajar? Apakah cukup? Cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan lainnya kami masih sedikit mendiskusikan, jadi mohon tunggu sebentar. Kira bisa saling bantu juga ya. Kalau memang sudah ada yang punya pendapat, sudah ada yang punya pandangan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh teman-temannya, itu silakan. Coba tentang apa aja yang belum dibahas, dibaca ini oleh kelompok 8 ya ini. Bacakan aja daripada diam, coba bacakan aja. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dede Melianawati. Apa tantangan hak perempuan di Indonesia saat ini? Lalu langkah apa yang harus diambil guna melindungi dan meningkatkan perlindungan hak perempuan? Ya, tantangannya yaitu pada gender dan sosial ekonomi. Langkah yang harus dilakukan adalah
penghapusan kekerasan seksual, perempuan berhak mewakili rakyat dalam parlemen dan memperkuat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Di sini saya mendukung karena dengan adanya kesetaraan gender bisa membuat keadilan untuk perempuan. Jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Bisa sambil jalan aja ya ke pembahasan pertanyaan lain. Itu kan tentang Papua ya. Tentang pelanggaran HAM di Indonesia ya, meskipun HAM di Indonesia dilindungi berbagai lembaga. Wacana-wacana isu-isu HAM dan penegakannya kayaknya. Isu gender juga ini ada kan nih yang dari LIDA ya, hak tentang perempuan. Ini kan ada yang saling berhubungan kayaknya pertanyaannya. Oke, silakan jangan diam-diaman begini ya. Kita sudah memasuki perkuliahan akhir ini harusnya lebih aktif ya, lebih full power lagi. Saya harapkan kan seperti itu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tasya. Pertanyaannya, meskipun HAM di Indonesia ini dilindungi oleh berbagai lembaga, namun tidak sedikit kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi di Indonesia. Menurut kelompok 8, apa yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia? Lalu upaya apa yang bisa dilakukan untuk menjaga HAM? Terima kasih. Baik, jadi kan di Indonesia masih banyak ya terjadinya kasus pelanggaran HAM. Salah satunya itu adalah kayak pencurian, pemerkosaan, pembunuhan. Sebenarnya itu balik lagi ke individu masing-masing. Jadi si pelanggar HAM tersebut sebenarnya masih belum mempelajari mengenai hak asasi manusia dan dia maksudnya seperti ingin mengusik hidup orang lain. Jadi dia tuh seperti tidak gimana ya? Tidak tidak mantap, tidak afdol kalau tidak mengusik orang lain seperti orang yang tidak punya. Mereka mencuri punya orang lain. Berarti mereka mengambil hak atas orang lain tersebut. Nah, kan orang itu bukannya, jadi maksudnya dia tidak bisa bekerja atau dia tidak bisa bekerja yang halal, jadi dia menggunakan hal yang salah untuk mencuri hak orang lain. Mungkin itu, dan upayanya beberapa upaya yang dapat dilakukan harusnya penegakan melalui undang-undang. Indonesia memiliki undang-undang yang dapat dijadikan gitu. Lalu selanjutnya adalah pembentukan pengadilan HAM, lalu ada pembentukan Komite Nasional, dan penegakan melalui proses pendidikan yang saya jelaskan tadi. Apakah ada yang perlu ditambah atau tambahnya?
Izin menjawab pertanyaan dari Rida. Tentang hak perempuan, seringkali orang tua zaman dulu berpemikiran kolot bahwa setinggi-tingginya pendidikan perempuan pasti akan balik lagi ke dapur. Bagaimana pandangan kalian mengenai hal tersebut? Padahal perempuan juga memiliki hak untuk berpendidikan. Apakah kalian mendukung RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender? Menurut kelompok kami, sangat mendukung karena kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah cukup? Tidak? Baik, sudah cukup. Terima kasih jawabannya. Silakan, masih ada nih. Halo. Mana yang belum ditanggapi pertanyaannya? Tentang hal apa? Ya, masalah Papua ya. Apalagi nih yang belum ditanggapi yang mana aja? Minimal Anda bacakan aja pertanyaannya. Sama yang dari Siti Nur Afifah belum terjawab. Tentang? Yang apakah orang yang melanggar HAM dapat kita salahkan apabila orang tersebut tak mengetahui apa itu HAM, dan hukuman apa saja yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan pelanggaran HAM? Orang yang tidak mengetahui tapi melanggar. Ada yang diketahui melanggar. Kita ini pakai logika aja kalau begitu ya. Kalau sengaja untuk tidak mengetahui bagaimana? Kan bisa persoalannya ya. Karena ini prinsipnya pelanggaran ya gitu kan. Urusan, kalau mau bicara hukum itu kan ada peristiwa, ada korban gitu kan. Saya tidak tahu. Saya kan mau membunuh kucing misalnya, tapi kok yang terbunuh orang misalnya. Lalu bagaimana seperti itu? Prinsipnya pelanggarannya atau pengetahuannya kan gitu. Pasti HAM itu masalah gender misalnya tadi ya. Tadi pertanyaan pertama misalnya Anda membahas tentang
sanksi nih, lebih ke sanksi. Bahkan tadi ada hukuman mati. Kan ada hukuman, ada sanksi hukuman ya. Hukuman itu kan diakibatkan oleh sebuah peristiwa. Katakanlah kejahatan, kalau masalah HAM ya. Contohnya apa coba? Contoh di sebuah kejahatan itu apa? Minggu lalu kita belajar tentang hukum. Sekarang kita belajar tentang HAM dan penegakannya. Katakanlah ada kejahatan pidana, itu apa sih? Bentuk peristiwanya apa? Masih ingat? Pembunuhan. Pembunuhan. Nah, kita akan belajar memahami ya prinsip-prinsip HAM ya. Karena ada prinsip-prinsip HAM, ada penegakan HAM sebagai penegakan hukum yang spesial ya. Prinsip HAM adalah yang tadi saya katakan, pembunuhan. Itu bentuk kejahatan ya. Melanggar HAM nggak? Pembunuhan. Melanggar. Kemudian biasanya kalau orang membunuh bersalah, dikatakan salah oleh pengadilan, lalu dihukum. Contoh hukumannya apa? Contoh hukuman itu apa? Hukum positif ya. Apa contoh sanksinya dari atas perlakuannya? Biasanya orang dihukum bagaimana? Di penjara, Pak. Di penjara, terus selain penjara? Denda. Denda malah itu administrasi lah. Yang lebih besar daripada penjara apa? Hukuman mati, Pak. Hukuman mati ya. Ada yang mau dipenjara di sini? Yang mau dipenjara? Ada yang mau dihukum mati? Kenapa tidak mau? Kenapa orang tidak mau dipenjara? Walaupun untuk orang itu bersalah misalnya. Orang bersalah tuh, terbukti, dia ngaku tapi tidak mau kan? Kenapa tidak mau dipenjara? Kenapa orang tidak mau dipenjara? Emang seindah apa sih penjara itu? Seindah Nurjana? Kenapa? Coba. Orang tidak mau dipenjara karena ketika di penjara itu bagaimana? Ada apa? Ada hal apa dalam penjara itu? Terbatasi Pak kehidupannya. Iya, jadi dibatasi ya, direnggut kebebasannya. Apalagi dihukum mati. Jadi prinsip, kalau bicara prinsip, penjara dan hukuman mati juga adalah bentuk sebuah pelanggaran HAM atau bertentangan dengan HAM. Telah merampas HAM orang lain, hak orang lain dengan dipenjarakan, tapi dengan apalagi dengan dihukuman mati. Tapi ada prinsip lain dalam hukum itu ya. Kalau berkaitan dengan sanksi hukum itu HAM bisa dikesampingkan. Makanya kalau misalnya tidak mau, tadi juga jawabannya sudah betul ya. Tapi itu berbicara prinsip tadi, itu prinsip yang barusan saya katakan. Demi sebuah tegaknya keadilan, sanksi hukuman itu bisa mengesampingkan HAM. Repot ya kalau orang tidak ada hukuman misalnya ya. Makanya kalau tidak mau dihukum ya jangan berbuat salah. Jangan merampas hak orang lain kalau hak Anda tidak mau dibatasi. Oke, kembali pada prinsip yang pertama tadi. Pembunuhan ya. Segala bentuk kejahatan, pengedaran narkoba misalnya dalam undang-undang pidana ya. Teroris, bahkan korupsi juga adalah salah satu. Apakah itu bentuk pelanggaran HAM? Orang membunuh, melanggar HAM bukan? Tadi, orang mengedarkan narkoba. Ada narkoba kemarin ya, ditemukan lagi oleh petugas keamanan kita, 1,2 ton sabu. Wah, ya. Bahkan sampai ke hukuman mati ya. Sanksi dari atas pengedaran narkoba. Artinya setiap kejahatan, prinsip dulu ya, setiap kejahatan bertentangan dengan HAM ya. Setuju nggak? Apapun itu ya, segala bentuk kejahatan itu melanggar hak asasi. Tapi ini juga ada tapinya. Tidak semua kejahatan itu akan masuk ke pengadilan HAM. Nah, makanya tolong Anda pikirkan, apa sih perbedaannya antara kejahatan umum, pidana umum dengan kejahatan yang kategorinya adalah
pelanggaran HAM ya dalam kategori misalnya masuk ke ranah pengadilan HAM. Tolong Anda pikirkan ya. Jadi itu. Jadi apapun kan, jangankan berbicara kejahatan pidana ya, orang isu-isu HAM aja kan kita lihat universal kan, dari dunia barat masuk ke timur, masuk juga masalah perbedaan pandangan mengenai konsep-konsep HAM ya. Hak yang mendasar, hak yang paling dasar yang dibawa sejak lahir. Saya terlahir untuk mencintai misalnya seseorang. Seseorang itu menolak saya. Wah, kamu melanggar HAM saya, menolak saya misalnya. Makanya ada perlindungan ya, orang demi tegaknya sebuah perlindungan hukum juga kan, orang ketika ingin mencintai, dicintai itu ada aturan pengikatnya dalam pernikahan. Tapi ini ada kasus misalnya, ada Agus ya, ini di sini nggak ada nama Agus, ini saya kasih contoh aja. Agus terlahir ditakdirkan untuk mencintai Asep. Atau ada Jennifer ditakdirkan untuk mencintai Sumiati misalnya ya. Wah, itu adalah sebuah kodrat saya untuk mencintai Agus. Kira-kira itu isu-isu apa? Itu yang diperjuangkan oleh orang-orang barat ya. Apa? LGBT, Pak. Iya. LGBT, Pak. Karena ada kasus misalnya di pengadilan agama ya, ditanya kan, hakim kan selalu bertanya, kenapa kamu cerai dengan istri kamu, dengan suami kamu? Kan biasanya ada yang berbeda karena nafkah, karena selingkuh, karena apa. Ini karena saya ada perbedaan apa? Perbedaan jenis kelamin. Karena beda jenis kelamin mau cerai. Berarti dia suka sama yang sama kelamin ya. Itu bahaya gitu kan. Nah, setuju nggak atas perjuangan LGBT bagian dari HAM? Setuju nggak Anda? Di beberapa negara kan sudah melegalkan ya. Nah, kita akan melihat bagaimana Pancasila hadir di Indonesia kan itu. Jadi kalau berbicara HAM, di kita oke lah, manusia bebas, individu, seperti halnya pandangan barat. Tapi kan mereka humanisme murni, manusia dari sisi kemanusiaannya saja. Di kita ada dalam sila kedua kan kemanusiaan. Tapi manusia yang bagaimana dalam Pancasila? Manusia bukan hanya insan sosial, insan individu, tapi ada insan Tuhan. Ada sila pertama. Jangan sampai perjuangan HAM di kita, isu-isu HAM di kita itu bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Kita mau membuat hukum, aturan tentang manusia, silakan. Tapi selama hukum manusia itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Itulah kenapa ya di kita, kalaupun ada aktivis-aktivis gay, ya, lesbian, atau aktivis HAM yang berjuang sama dengan perjuangan HAM universal, ingin melegalkan pernikahan sejenis, misalnya di Indonesia, sesama jenis, yaitu tentunya kalau boleh tegas katakan itu bertentangan dengan Pancasila, dengan sila pertama. Itu bukan bentuk sebuah kodrat, tapi itu kan itu sebuah penyelewengan seksual ya, ataupun hal yang dalam agama juga itu sudah ada peristiwa-peristiwa yang diazab oleh Tuhan, oleh Allah kan gitu. Jadi itu pandangan-pandangan yang harus kita luruskan. Ya. Jadi beda antara kalau kita berbicara HAM universal, yaitu HAM burger berarti ya, dengan HAM-HAM yang memang di kita ada batasannya, yaitu Tuhan, yaitu agama, kurang lebih seperti itu. Nah, kembali kepada masalah penegakan HAM ya. Tadi segala bentuk hukum, segala bentuk kejahatan adalah sebuah bentuk pelanggaran HAM. Di kita narkoba darurat tadi misalnya ya. Makanya jangan coba-coba ya dengan narkoba. Kan kalau apa sih, kalau yang dihukum berat adalah para pengedarnya kan, para mafianya. Sampai dihukum mati. Tapi kalau untuk para namanya yang konsumsi itu namanya, yang mengkonsumsi itu apa istilahnya, pecandunya kan tidak dihukum ya, biasanya direhabilitasi di PNN. Jangan coba-coba, tapi ada yang selalu mencoba. Ku selalu mencoba. Itu minggu lalu ya, atau hari apa ditangkap itu? Siapa dia? Seorang artis yang selalu mencoba. Jadi bayangkan itu kan HAM. Ada yang bertanya mengenai bagaimana nih orang gila, katanya. Orang gila dipasung, saya tanya. Kalau orang gila dipasung oleh keluarganya bagaimana? Ya kalau orang gila tersebut misalnya dia melanggar, mengganggu ketertiban orang lain ya, boleh untuk atau demi orang lain yang terganggu ya bisa
amankan atau bagaimana kan ada pelindungan terhadap itu. Tapi ini orang waras dianggap sengaja gila kan oleh narkoba kan gitu ya. Kan bahaya ya mabuk itu, membunuh perlahan ya. Ada orang mabuk ya, bawa mobil biasanya kan. Bukan biasanya, ada orang mabuk nih bawa mobil gitu ya. Kan mabuk ya, nggak sadar, nabrak warung. Banyak orang di warung sedang nongkrong, jebret. Ini bahayanya mabuk nih ya. Sing balik itu bawa mobil deh, kan dimarahi sama orang-orang. Ngomong orang mabuk itu. Dan yang siapa lah, tong ngomong teuing, ngomong gitu kan ya. Dan yang lah, kita ngomongnya sok dikit gitu ini mabuk. Tong lo ngomong teuing, garasi aing. Jadi warungnya bisa disebut garasi. Kuno gelo, kuno mabuk mahnya. Ada nu mabuknya kemarin mah. Membawa pintu mobil. Berat kan pintu mobil dibawa kalau yuk. Hanya aku ilmu di luar deh. Nah, cenah maneh membawa pintu mobil cenah. Biasanya kalau malik kadat kan nu mabuk mah. Ada dia bodoh-bodoh. Teuing cenah kan lamun hareudang dikalbukakeun gitu. Jadi meh hareudang. Mau panto. Itu manusia ya. Ini bayangkan manusia. Ular, tahu kan ular? Orai kalau mabuk ya. Orai mabuk lah. Jerudi biasanya garapleh gitu kan. Rambutnya dibereuman orai paresta lama mingguan. Wah, rieureun kan buat kaongkek berarti orai itu. Dosis lah. Kan sempoyongan ya. Diantar ke rumahnya oleh temannya. Orai saya teh. Cerik. Nangis ya ke rumahnya itu orai ini ya. Apalagi manusia ya. Kalau mabuk, ini orai juga bisa mabuk. Nangis ke rumahnya tuh. Seguk-seguk. Ngambek teman anu ngajak nanti. Nah, cenah gara-gara sia, cenah ngajak aing mabuk. Jadi ngajak ke gerak kamu, ngajak saya mabuk. Nah, cenah maneh ngajak aing, cenah maneh gerak hayang mabuk cenah. Nah, gara-gara sia cenah ngajak mabuk itu pamajikan aing pae cenah. Jadi istrinya mati. Nah, istri naon mana cenah istri maneh pae. Itu cenah ngaringkuk di ditu. Eta mah selang cenah istri maneh. Itu bahaya narkoba ya. Jadi itu ya jadi selangnya bisa dituding pamajikan. Orai namanya sarua bulir panjang. Oke, kembali tadi. Apa sih perbedaannya antara kejahatan HAM dan kejahatan umum biasa? Kan setiap peristiwa hukum itu ada dua ya, ada dua pelaku. Yang pertama adalah pelaku ya, dua aktor lah. Yang pertama pelaku, yang kedua adalah korban. Pelakunya siapa? Manusia atau bukan? Korbannya manusia atau bukan? Jadi bicara penegakan hukum HAM ini juga ya, pasti kedua-duanya baik pelaku maupun korbannya manusia ya. Kalau Kunti, kalau Dedemit tidak mungkin ya jadi pelanggar HAM atau korban HAM. Makanya kalau Anda mau terbebas dari sanksi HAM, ya jadilah Kunti. Mau nggak jadi Kunti? Sung yang mau jadi Kunti ini. Tahu tak Kunti? Kunti itu bisa lebih mulia daripada tukang beca. Ada kan peristiwanya? Ya tukang beca, narik beca, penting-penting ya malam-malam gitu. Mang, cenah beca mang. Naik si perempuan itu cantik, si perempuan atau hoenya ya tukang beca makan gitu. Dianterin, berhentilah di satu tempat di rumahnya mungkin. Ini mang, cenah mayar mang. Kuntinya pas dilihat, tersadar si mang nama, ada apalah perempuan gelis, cantik gitu. Pas dibuka, nah cenah ya lain duit, ya mah daun. Oh ngamak si tukang beca itu cenah. Sukan teh jelema cenah ya. Dasar Kunti, ngamuk sih tukang beca teh. Kan ngomong si Kunti tadi. Cenah mending aing Kunti daripada mana tukang beca. Mau nggak jadi Kunti? Ini dongeng aja ya. Ada juga nih korbannya ya. Dulu ada kasus yang menggegerkan ya. Apakah itu melanggar hukum, bahkan melanggar HAM. Gitu. Sumanto, tahu Sumanto? Apa kasusnya Sumanto? Ya. Oh, yang kanibal kan? Kanibal. Memang kanibal bagaimana coba? Tahu Ajira? Tahu Sumanto kasusnya? Dia melakukan apa? Apakah dia pembunuhan atau bukan? Sumanto itu? Ya? Tahu nggak kasus detailnya? Dia membunuh atau tidak? Dia nggak membunuh, dia hanya mencuri mayit ya. Jadi ngubur kuburan, mayit dimakan gitu ya, daging manusia. Dulu ahli hukum berdebat, itu siapa?
dia itu melanggar HAM atau melanggar hukum atau tidak. Akhirnya kan dia pencurian, disebut pencurian juga kan nggak lazim ya pencuriannya. Disebut melanggar HAM, orangnya telah mati kan gitu. Makanya dulu orang takut pada Sumanto, entah apapun gitu ya, semua orang takut sama Sumanto. Ada orang ya sedang jalan, lihat Sumanto takut, diudak ke Sumanto nanti kejar-kejar ke Sumanto ya. Wah, lari spirit si orang itu. Pas itu mentok ke apa sih? Jurang, tahu kan? Jungkrang ya jurang. Kan jurang mah lamun ngajelang pasti lieur paehnya gitu sieun. Mentok gitu engkau. Ya Allah cantik ya kumaha ya. Mau loncat jungkrang pasti korban saya. Di belakang semua udag. Sampai doanya ke Allah, ya Allah lindungilah aku dari Sumanto. Sieun nya ada daging jelema. Pas ngalieu ka gigir ka semut belakang di samping gitu. Sumanto we doa sarua Sumanto ge. Kageteun nih si orang teh. Sumanto kamu nggak doa? Iya, doa naon? Doa sebelum makan. Siap-siap mau makan orang itu. Oke, kembali ke laptop. Tadi apa? Siapa pelakunya coba? Pelaku kejahatan HAM siapa? Iya, manusia. Bukan Kunti, bukan Sumanto. Yang bagaimana? Contohnya kan coba kasus pelanggaran HAM itu apa sih peristiwanya? Di luar beda ya ya makanya contoh kasusnya apa coba? Bukan pidana biasa ya, tapi ini pelanggaran HAM berat katakanlah. Ini melanggar HAM. Apa coba peristiwa HAM itu apa? Contohnya apa? Coba Ajka. Isu-isu HAM itu apa? Kasus-kasus HAM yang menjadi isu internasional, menjadi dibicarakan. Wah ini HAM ini. Buka aja ini audionya. Kayak kasus-kasus yang ketidakadilan kayak gitu, Pak. Iya, yang bagaimana? Kan semuanya juga adanya hukum ini yang kategorinya yang masuk ke ranah pengadilan HAM. Semuanya ada ketidakadilan ya. Banyak perempuan nolak saya misalnya, itu kan dunia tidak adil misalnya. Apakah itu pelanggaran HAM? Coba yang lebih ini apa? Korupsi termasuk kan, Pak? Itu tindakan pidana tipikor ya. Nggak masuk ke pengadilan HAM. Makanya ini harus kita luruskan ya. Betul, memang melanggar HAM, tapi kan tidak kategorinya bukan yang dibawa oleh Komnas HAM, masuk ke pengadilan HAM. Ada beberapa kasus tertentu yang memang itu secara khusus dikategorikan sebagai kejahatan HAM. Oke, tadi korupsi, narkoba, tukang beca, yang preman pasea dibunuh misalnya tukang becanya itu juga HAM, tapi kan itu nanti kategorinya adalah masuk ke pidana umum bukan ke pengadilan HAM. Nah ini yang saya maksud peristiwa yang wah ini kejahatan HAM di masa lalu, di masa depan. Apa biasanya apa? Kekerasan terhadap anak, Pak. Arsina. Ya? Genosida, Pak. Genosida itu apa? Terhadap anak. Genosida, Pak. Pembantaian ya. Berarti kalau pembantaian itu bagaimana peristiwanya? Berarti kelompok yang siapa pelakunya? Coba contoh peristiwanya apa yang jelas peristiwanya? Kan di Indonesia ada nih, ada peristiwa misalnya, oh ini adalah kejahatan HAM karena pelakunya ini diduga karena ini juga korbannya begini. Di Indonesia kan banyak nih isu-isu HAM. Di luar tadi ya, kalau isu-isu korupsi anak kan ada kan KPAI dan sebagainya kan itu untuk anak mah. Ada Komnas Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan, tapi ini Komnas HAM. Ya. Bukan hamburger kalau ingat ya. Ini yang di Indonesia.